Anak muda akan susah untuk memiliki rumah. Apakah karena kebanyakan ngopi atau karena harga rumah yang memang sudah bisa dikatakan tidak terjangkau lagi? Lalu bagaimana sih caranya anak muda bisa mendapatkan rumah impian mereka? Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube tentang uang. Secara umum, ada dua cara untuk kita bisa membeli rumah. Pertama adalah membeli rumah dengan uang cash secara langsung. Misalkan harga rumahnya 700 juta, maka kita akan langsung membayar cash 700 juta. Yang artinya, rumah akan kita miliki di usia yang tidak muda lagi. Karena mengumpulkan uang tentu perlu waktu yang lama. Kedua, dengan cara mencicil atau yang lebih umum dikenal dengan KPR, kredit pemilikan rumah. Dengan KPR, kalian bisa memiliki rumah lebih cepat walaupun usia kalian masih muda. Sebelumnya, aku sudah sempat bikin video tentang bagaimana susahnya anak muda yang ingin memiliki rumah impiannya, tapi terkendala dengan harga rumah yang semakin tinggi setiap tahunnya. Jika kalian tertarik, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Sekarang masalahnya adalah berapa jumlah uang yang pas untuk kita, para anak muda, bisa mengambil KPR yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita akan mulai dari memahami KPR terlebih dahulu. KPR atau kredit pemilikan rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah yang ingin membeli atau merenovasi rumah. Secara umum ada dua jenis KPR, yaitu KPR subsidi dan KPR non-subsidi. KPR subsidi adalah KPR yang langsung diatur oleh pemerintah dan dikhususkan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sedangkan KPR non-subsidi bisa dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat. Sebelum kalian mau mengambil KPR, hal yang paling pertama harus dilakukan adalah menentukan harga rumah yang akan kalian beli. Misalkan, harga rumahnya adalah 1 miliar, maka kalian akan membutuhkan DP atau down payment sebesar 20% dari jumlah harga rumah yang ingin kalian beli. Berarti 20% dari 1 miliar adalah 200 juta. Sisa dari 20% ini, yaitu 80% atau 800 juta, akan menjadi pokok utang KPR kalian. Cicilan KPR sebesar 800 juta ini bisa dicicil 15 hingga 20 tahun tergantung bank yang kalian pilih. Cicilan inilah yang harus kita perhitungkan dengan sangat matang. Menurut regulasi dari bank, cicilan maksimal itu sebesar 30% dari income per bulan. Misalkan kalian memiliki income per bulan 10 juta rupiah dikali 30%, maka cicilan yang bisa kalian ambil sebesar 3 juta rupiah. Dan ingat, 30% ini adalah jumlah total cicilan yang bisa kalian ambil. Jika kalian punya cicilan mobil sebesar 1,5 juta, maka kalian bisa ambil cicilan KPR sebesar 1,5 juta. Jadi totalnya 3 juta rupiah atau 30%. Oke, mulai kebayangkan? Tapi sebelum kita membahas bunga dari KPR, kita akan bahas dulu biaya-biaya awal dalam KPR. Jika kalian cari di website bank yang ingin kalian ajukan KPR, maka kalian akan menemukan biaya-biaya dalam KPR. Setiap bank memberikan biaya yang berbeda-beda. Contohnya dalam bankmandiri.co.id/KPR akan ada biaya provisi, administrasi, premi asuransi jiwa dan kerugian, pengikatan angunan, taksasi angunan, notaris, balik nama, dan lain-lain. Misalkan biaya provisi sebesar 1% dari pokok utang, biaya administrasi sebesar 500.000 hingga 1 juta. Biaya asuransi tergantung umur dan nilai rumah. Kenapa ada asuransi? Misalkan kita mencicil KPR, tapi sebelum KPR itu selesai, ternyata kita mengalami hal yang tidak terduga, misalkan meninggal. Maka bank akan melakukan klaim asuransi untuk menutupi kekurangan yang belum bisa kita bayarkan. Jadi kalau di total-total, biaya-biaya KPR bisa sampai 10% dari harga rumah yang mau kita beli. Sekarang kita sudah mulai sedikit serius ya, dimana tadi kita sudah bahas secara umum apa itu KPR beserta biaya-biaya di awalnya. Sekarang aku akan bahas mengenai berapa sih jumlah cicilan yang akan kalian bayarkan setiap bulannya. Sebelum itu mari kita bahas jenis-jenis bunga yang ada di KPR. Secara umum, bunga KPR ada 3, yaitu bunga fix, lalu bunga floating, dan yang terakhir bunga cap. Bunga fix adalah bunga yang persentasenya tetap.
sudah ditetapkan di awal dan tidak bisa diubah dalam jangka waktu tertentu. Misalkan bunga fix 6% selama 3 tahun, berarti bunga KPR kalian akan tetap 6% selama 3 tahun. Yang kedua, bunga floating. Bunga floating yaitu bunga yang bisa berubah-ubah sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia. Misalkan bunga floating tahun ini 12%, bisa jadi di tahun berikutnya menjadi 13% atau 11%. Intinya, bunga floating ini akan ada kemungkinan berubah setiap tahunnya dan tidak ada batas maksimal dari persentase bunga ini. Lalu yang terakhir, bunga cap. Bunga cap adalah batas tertinggi bunga yang bisa kalian terima dan sudah ditentukan di awal. Misalkan, bunga capnya adalah 7% dalam 2 tahun. Berarti maksimal bunga KPR kalian adalah 7% selama 2 tahun. Contohnya di tahun pertama 6%, di tahun kedua 6,5%. Berarti kita tinggal pilih bunga fix aja ya biar lebih murah. Nggak semudah itu. Selanjutnya kita akan bahas bunga yang akan kita dapatkan ketika mengambil KPR. Karena tadi sudah menggunakan Mandiri, sekarang kita menggunakan BCA. Jika mengacu pada bca.co.id mengenai pinjaman KPR, kalian akan menemukan tabel ini. Dalam tabel tersebut, kalian diberikan simulasi berapa bunga dan tenor atau jangka waktu KPR kalian. Karena ini sebagai contoh saja, kita akan bahas yang pertama yaitu fix 3 tahun dengan bunga 3,85% dan tenor 10 tahun. Ini artinya kalian dikenakan bunga 3,85% pada tahun 1, 2, dan 3. Di tahun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kalian dikenakan bunga floating sebesar 11% dan akan ditinjau ulang setiap 6 bulan. Sekarang kita bahas yang ada bunga cap-nya. Masih di web BCA, bunga fix dan cap yang pertama adalah fix 2 tahun dan cap 3 tahun dengan bunga fix 4,15% dan cap 6,15% dengan tenor 10 tahun. Ini artinya kalian akan dikenakan bunga fix sebesar 4,15% pada tahun 1 dan 2. Lalu di tahun 3, 4, 5, kalian akan dikenakan bunga cap yaitu 6,15%. Dan pada tahun selanjutnya, kalian akan dikenakan bunga floating sebesar 11% yang akan ditinjau setiap 6 bulan. Sekarang mari kita coba simulasikan KPR yang kita bahas tadi. Anggaplah kalian ingin KPR sejumlah 1 miliar. Setelah konsultasi dengan pihak bank, kalian sepakat untuk menggunakan bunga 3,85% fix 3 tahun dengan tenor 10 tahun. Lalu, berapakah angsuran yang akan kalian bayarkan tiap bulannya? Aku sudah membuatkan tabel simulasi KPR sederhana yang bisa kalian gunakan untuk menghitung KPR kalian. Kalian juga bisa download Excel ini di deskripsi di bawah ya. Sekarang, mari kita masukkan angka-angkanya. Setelah kalian masukkan angka-angka sesuai pada tempatnya, maka kalian mendapatkan hasil sebagai berikut. Angsuran bulanan ketika menggunakan bunga fix sebesar 10 jutaan, sedangkan pada tahun dikenakannya bunga floating, kalian membayar angsuran sebesar 12 jutaan. Apakah bunga paling rendah akan menguntungkan? Sekarang mari kita coba hitung bersama. Anggaplah pokok utangnya adalah 1 miliar. Pertama kita hitung bunga yang paling rendah. Jika merujuk pada tabel ini, maka bunga paling rendah adalah 3,85% fix 3 tahun dengan minimum tenor 10 tahun. Berarti dari tahun ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akan menggunakan bunga floating sebesar 11% per tahun. Hasil dari simulasinya bunga fix sebesar 101 jutaan dan bunga floating 323 jutaan dan total bunganya adalah Rp422.991.493. Lalu, bunga yang paling tinggi di tabel ini adalah 5,5%. Fix 3 tahun dengan minimum tenor 3 tahun. Ini artinya dari tahun pertama sampai ketiga tetap akan dikenakan bunga sebesar 5,5% per tahun. Setelah kita masukkan ke tabel simulasi, maka didapat bunganya adalah Rp80.052.464. Dari hasil keduanya, total bunga fix yang didapat adalah 3,85%. Lebih tinggi daripada total bunga fix 5,5%.
Dan ingat, pada 3,85% masih ada bunga floating yang harus dibayarkan sebesar 323 jutaan. Biasanya, kalian akan langsung tergiur dengan bunga rendah yang diberikan oleh bank. Tapi kalian belum paham akan resiko yang didapat jika memilih bunga yang paling rendah. Pada dasarnya, bank ingin kalian meminjam uang dalam waktu yang lama agar kalian bisa membayarkan lebih banyak bunga ke pihak bank. Apakah tenor paling lama akan menguntungkan? Sekali lagi, tidak semudah itu dalam menentukan pengambilan tenor atau jangka waktu KPR. Mari kita coba simulasikan di tabel KPR sederhana kita. Sama seperti tadi, anggaplah pokok utangnya adalah 1 miliar. Lalu kita akan mencicilnya dengan dua pilihan, yaitu 15 tahun dan 20 tahun. Pada tabel ini kita akan ambil yang 4,85% fix 5 tahun. Pertama, kita akan hitung 15 tahun dulu. Hasilnya adalah kita akan membayar bunga fix sebesar 213 jutaan dan bunga floating sebesar 485 jutaan. Jadi total bunganya adalah Rp698.563.110. Kedua, kita akan hitung yang 20 tahun. Hasilnya adalah kita akan membayar bunga fix sebesar 223 jutaan dan bunga floating sebesar 870 jutaan. Jadi total bunganya adalah Rp1.093.813.376. Bahkan total bunga ini sudah melampaui dari uang yang kita pinjam di awal. Selisih dari keduanya adalah Rp395.250.266. Pada tenor 15 tahun, angsuran per bulannya 7,8 jutaan dan 10 jutaan. Sedangkan pada tenor 20 tahun, angsuran per bulannya 6,5 jutaan dan 9,4 jutaan. Menurut kalian gimana? Mending bayar 395 jutaan rupiah atau membayar lebih setiap bulannya sebesar 1 jutaan? Tulis di kolom komentar ya. Dari apa yang sudah aku jelaskan tadi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama sebagai anak muda. KPR atau kredit pemilikan rumah sangat-sangat memerlukan fokus yang tinggi. Karena mengambil KPR itu banyak yang perlu diperhitungkan. Memilih rumah yang tepat, mencari bank yang cocok, bolak-balik mengurus surat-surat, ketemu notaris, mengerti tentang bunga KPR, dan sebagainya. Maka dari itu, jangan sampai kalian kehilangan fokus dalam setiap keputusan-keputusan yang kalian ambil. Jangan sampai satu hal kecil malah membuat kalian harus menanggung beban dalam jangka waktu yang sangat lama. Cari rumah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jika kalian suka dengan video-video tentang uang, kalian bisa subscribe channel ini. Bisa juga follow Instagram dan TikTok tentang uang, dan terima kasih sudah memberikan like pada video ini. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.